Aditya Jadhav adalah seorang pemuda yang berasal dari kota Konglapur, negara India. Dia merupakan anak petani lulusan SMP yang sudah bekerja sana-sini sejak usia 15 tahun untuk membantu keuangan keluarganya serta menafkahi adik-adiknya. Lumayan susah sebenarnya bagi pemuda ini untuk mencari kerja karena ijazahnya yang dianggap kurang memenuhi syarat pendidikan. Selain memang dirinya tergolong dalam kasta sudra, yang kurang lebih ada diskriminasi menjadi blacklist di beberapa perusahaan. Sampai akhirnya pada bulan Juni 2018, saat berusia 19 tahun, dia mulai bekerja pada sebuah industri bajak di kota yang sama dengan tempat kelahirannya, yaitu Kolhapur. Pada hari Senin 3 September 2018, itu artinya Aditya sudah bekerja 3 bulan di pabrik tersebut. Dan sejak pagi, udah ada sedikit ledekan dari teman-temannya mengenai kondisi celananya yang robek di bagian bawah sampai ke belakang belahan bokongnya. Tapi mau bilang apa ya, karena memang koleksi celananya tidak banyak, dia juga baru sadar celananya sobek. Yang kemudian bukan hanya jadi bahan ejekan kawan-kawannya, namun dia juga dinyinyirin supervisornya yang bernama Rakesh Wagmore. Dia berusia 51 tahun. Sampai tiba-tiba menjelang pukul 11 siang, saat semua masih sibuk dengan kerjaan di pabrik tersebut, Pak Rakesh memanggil Aditya ke salah satu meja kerja sambil memegang selang kompresor angin dan mulai nyemprotin udara dari benda tersebut ke arah Aditya dengan maksud iseng sambil ngeledek. Terlihat Pak Rakesh awalnya nyemprotin angin ke muka pemuda itu, lalu disuruh berputar badan untuk nyemprotin ke bagian belakang tubuh Aditya, yang dibiarin saja sama dia, meski nggak ngerti buat apa atasannya melakukan itu. Sampai tiba-tiba dengan sengaja si supervisornya menjulurkan ujung selang kompresor angin ke bagian bawah celana Aditya yang sobek, sambil menekan pedal selangnya menjadi tenaga dorongan maksimal. Yang tanpa diketahui bahwa angin kencang tembus ke lubang bokong pemuda itu, dan dalam beberapa detik langsung saja Aditya roboh ke lantai pabrik. Pak Rakesh sempat diam dulu ya, sementara karyawan lain kayak enggak ada yang menyadari dan terus melanjutkan kerja mereka masing-masing. Supervisor itu segera menggendong Aditya lalu menyerahkannya kepada petugas keamanan pabrik yang kemudian membawanya ke rumah sakit. Ternyata dokter yang memeriksa menyatakan bahwa dubur pemuda tersebut sudah hancur. Kerusakan cukup fatal hingga dilakukan operasi dan ditemukan hal mengagetkan lain, yakni isi organ dalam termasuk ususnya sudah terburai serta terjadi pendarahan yang hebat di sana. Beberapa tindakan diambil secara bertahap dan dalam rentang waktu berhari-hari. Kondisi Aditya dalam keadaan koma hingga pada Selasa 18 September 2018. Jadi 15 hari setelah kejadian, nyawa Aditya dinyatakan tidak selamat dan beliau menghembuskan nafas terakhir di usia hampir 20 tahun akibat hancurnya semua organ dalam tubuh. Sudah pasti pihak keluarga menuntut polisi melakukan investigasi mengenai hal yang terjadi karena mereka yakin kondisi putranya sebelum itu sangat sehat, nggak punya penyakit apapun yang berhubungan dengan pencernaan ataupun organ dalam, hingga CCTV pun berhasil dilacak dan nampaklah Pak Rakesh Wagmore yang harusnya bertanggung jawab mengenai peristiwa ini. Sayangnya, pria itu sudah kabur sejak hari kejadian setelah menyerahkan tubuh Aditya kepada pihak keamanan pabrik. Anehnya, sampai saat ini, lelaki berusia 51 tahun tersebut nggak pernah ditemukan, namun pihak keluarga korban menerima ganti rugi dari perusahaan yang jumlahnya tidak disebutkan. Jika kita menilik sedikit ya mengenai kompresor angin di pabrik itu, udah pasti tekanannya sangat besar. Kalau biasanya melihat selang kompresor angin di bengkel atau tempat steam motor, sampai-sampai airnya itu deras banget nembaknya karena dorongan atau tekanan dari kompresor yang sangat kuat. Nah, selang kompresor angin yang diterima Aditya di bagian lubang bokongnya dikatakan 100 kali lebih kuat dari tekanan kompresor air di steam motor. Makanya langsung merusak dan berakibat pada hilangnya nyawa si sulung tersebut. Bahkan dokter bilang efeknya sama dengan seseorang yang terkena ledakan bom pada suatu perang.
Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.